sampel tidak ditemukan makanan yang kita curigai mengandung bahan berbahaya itu positif. Jadi alhamdulillah aman. Saya ucapkan selamat datang di live Instagram dan Facebook Kapolri Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi halo sahabat Depot semua, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Nah kali ini kita edisi spesial. Nama acara kita ini adalah podcast ngabuburit di rumah aja. Senang sekali di sini sama saya Lisa Andriani dari kantor Bepom di Kabupaten Tanah Bumbu yang menemani kalian semua di sore hari ini. Nah, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga puasanya hari ini lancar ya, karena sudah memasuki hari ke-18 Ramadan. Nah, tema acara kita pada sore hari ini adalah Ramadan versus pandemi COVID-19, seberapa penting obat dan makanan aman. Nanti di akhir acara kita akan ada tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung diketik di kolom komentar. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau komen nih, saya mau live aja juga sama kami di sini, bisa calling kami lewat live. Jadi teman-teman bisa menyampaikan langsung pertanyaannya ke narasumber kita. Nah, di sini narasumber kita sudah hadir, Kepala Kantor Bepom di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Bapak Triwandiro. Selamat datang Bapak, apa kabar? Selamat sore Bu Risna, alhamdulillah kabar baik. Halo sahabat Bepom, selamat sore dimanapun sahabat Bepom berada. Selamat bergabung di acara kami sore ini. Semoga puasa sahabat Bepom semua lancar. Amin. Nah, Pak Tri, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang tema kita pada sore ini, seberapa penting sih obat dan makanan aman? Mungkin teman-teman di rumah ini ada yang kepo atau pengen tahu dulu nih, atau mungkin masih agak bingung ya, Bepom itu apa sih, tugasnya apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak sebagai pembuka pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Risna. Halo, selamat sore sahabat Bepom. Untuk memulai acara ini seperti pepatah orang bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan pertama ini kami akan memperkenalkan apa sih Bepom, bagaimana apa aja yang dikerjakan oleh Bepom, kemudian ada di mana saja kantor Bepom berada, gitu kan ya. Untuk pertama, Bepom sendiri adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini adalah suatu lembaga non kementerian ya. Ini yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kemudian mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk posisi kantor sendiri ya, kalau tentu yang pusat ada di Jakarta, kemudian kita mempunyai kantor di semua ibu kota provinsi di Indonesia. Total ada 34 balai besar dan balai pom. Kemudian ada juga 40 kantor di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kemudian di Kalimantan Selatan sendiri kita ada 2 kantor. Pertama ada di Hulu Sungai Utara, itu Lokapom Hulu Sungai Utara, yang mulai kerjanya meliputi Hulu Sungai Utara, kemudian Malangan dan Tabalong. Kemudian ada Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu, itu wilayah kerjanya adalah di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Tempat kita sekarang berarti. Betul, kita sekarang berada di Kabupaten Tanah Bumbu, itu adalah wilayah kerja Lokapom Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi itu dikepalai oleh seorang kepala kota, ya. Kemudian di situ ada teman-teman pejabat fungsional yang tugasnya melakukan pengawasan mulai dari pre-market sampai post-market. Ya. Panjang juga perjalanannya Pak. Betul. Ya seperti mungkin yang teman-teman sahabat Bepom perlu diketahui ya, komoditi yang ada dalam pengawasan Bepom itu sangat banyak. Karena meliputi komoditi obat, kemudian komoditi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Jadi sebenarnya sahabat Bepom semua sangat erat kaitannya dengan Bepom, karena mulai sahabat Bepom bangun tidur ya, itu pasti mandi, sikat gigi. Nah itu menggunakan produk-produk pengawasan Bepom itu. Seperti sabun
Ya, sabun mandi, pasta gigi, itu kemudian atau menggunakan sampo keramas. Kemudian sampai sahabat Bepom mau tidur lagi, terutama untuk sahabat Bepom yang ibu-ibu ya atau yang cewek-cewek, di mana dia bisa menggunakan krim malam ya atau untuk membersihkan wajah setelah seharian beraktivitas. Nah, itu menggunakan kosmetik. Nah, kosmetik ini juga dalam pengawasan Bepom. Berarti 24 jam Pak kita pakai produk pengawasan dari Badan POM, bisa dibilang seperti itu. Iya, betul. Jadi produknya sangat banyak sekali, mulai dari dikonsumsi oleh orang yang sehat ataupun sampai orang yang sakit. Nah, jadi itu adalah komoditi yang di dalam pengawasan Bepom. Berarti yang ada dalam pengawasan Bepom Pak bukan apakah cuma komoditinya atau juga mungkin sarananya atau seperti apa, apakah juga diawasi oleh Badan POM? Iya. Jadi ya untuk tugas fungsi Badan POM sendiri atau Bepom, selain pengawasan produk, kita ada pengawasan sarana terkait dalam hal perizinan. Ya. Pertama terkait dalam perizinan yaitu pre-market. Misal ada sahabat Bepom yang ingin berusaha di bidang produksi kosmetik. Misal untuk di Kalimantan Selatan kan banyak ini usaha kosmetik bedah dingin, nah, lulur. Nah, jika ada sahabat Bepom yang ingin berusaha di bidang kosmetik tersebut, maka nanti izin produknya, izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian sebelum izin ini keluar, dari Bepom akan melakukan pemeriksaan kelayakannya. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan dari persyaratan yang ditetapkan. Ya. Jadi nanti kami dari Bepom akan datang, kita akan meriksa apakah sarananya tempatnya layak, kemudian jika sudah layak, apakah produknya aman, ya, bermutu. Jika sudah ya, nanti akan keluar izin edarnya. Betul. Berarti sebelum izin edar, Badan POM nggak akan dulu memastikan bahwa produk yang akan diberi izin edarnya benar-benar layak untuk mendapatkan betul seperti itu dikonsumsi. Setelah keluar nih Pak dari pabrik, pasti akan didistribusikan. Iya. Didistribusikan itu seperti apa Pak pengawasan dari Badan POM sendiri? Pengawasan Bepom adalah itu pengawasan di post market ya, pengawasan di post market. Kalau tadi itu untuk perizinan itu pre-market, setelah dikeluarkan izinnya, produk diproduksi, maka dia akan keluar dipasarkan. Nah, untuk menjamin bahwa di pasaran ini produk tetap aman, tetap bermutu, bermanfaat, maka dari Bepom akan secara rutin melakukan sampling. Ya, akan kita sampling produk obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan. Kita sampling, kemudian dilakukan uji di laboratorium. Nah, tapi untuk sementara, untuk sementara di Kalimantan Selatan pengujian laboratorium ada di Balai Besar Pembelajaran Mesin. Ya. Tapi tetap itu wilayah kerjanya tetap semua. Jadi setelah diuji nanti kan ketahuan tuh apakah produk-produk yang dikonsumsi oleh sahabat Bepom itu masih memenuhi syarat atau tidak. Nah, apakah lipstick yang digunakan itu merahnya menggunakan pewarna yang diizinkan atau tidak? Atau jangan-jangan merahnya itu menggunakan warna tekstil. Nah, ini kan berbahaya. Ya, kemudian apakah krim malam ataukah mungkin kalau anak sekarang bilang skincare ya? Nah, skincare apakah skincare-nya mengandung roda mengandung ini merkuri? Nah, karena itu kan jika dipakai dalam waktu yang lama akan berbahaya bagi tubuh. Jadi itu tugas Bepom untuk sampling. Kemudian ada juga post market dalam rangka pengawasan mutu. Kita periksa ke fasilitas-fasilitas. Kita periksa misal ke apotek. Nah, bagaimana sih obat yang dari pabrik sudah kita kawal sebelum izinnya keluar, ya. Kemudian setelah keluar, kita periksa juga bagaimana dia didistribusikan. Di distributor, apakah dia distribusikan sesuai dengan cara distribusi obat yang baik. Kemudian apakah dia kemudian misal di apotek ya, apakah di apotek itu dia disimpan atau dikelola sesuai dengan tata kelola yang sudah diatur. Jadi jangan sampai obat yang dikonsumsi oleh sahabat Bepom semua ternyata sudah tidak bermutu atau mutunya sudah berkurang. Nah, ini kan sangat merugikan masyarakat. Makanya kita kawal sampai segitu. Berarti pengawasannya begitu panjang Pak ya, begitu panjang. Kemudian dari bahan bakunya sudah dicek nih, apakah ini sudah sesuai standar atau tidak. Kemudian
sistem di industrinya juga. Betul. Kemudian sesudah produknya jadi dapat izin edar diedarkan, di proses distribusinya pun diawasi oleh Iya, Badan POM. betul. Kemudian sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan dan bisa dibilang minimarket juga. Ya, ke retail, betul. Retail juga diawasi. Berarti ini ya Pak sangat panjang, benar-benar panjang Betul. dan luas sekali. Nah, kemudian Bepom juga sudah melakukan penguatan kelembagaan dengan Membentuk untuk di daerah Lokapom, kemudian untuk di pusat ada dibentuk suatu kedeputian baru ya, Deputi 4. Kemudian ada pembentukan inspektorat utama. Nah, jadi itu adalah salah satu pembentuk pemerintah untuk memperkuat Badan POM. Berarti bukan cuma di pusat tapi sampai ke pelosok NKRI pun harapannya bisa dijangkau Iya, oleh Badan POM. betul. Baik. Nah Pak, sekarang berkaca dari kondisi sekarang kita sudah masuk Ramadan ke-18 dan Ramadan kali ini berbeda karena kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Ya. Saya ambil data per tanggal 10 Maret itu untuk di Indonesia sendiri jumlah kasus positifnya sudah mencapai kurang lebih 14.000 orang yang terpapar dengan jumlah pasien sembuh kurang lebih 2.600 dan meninggal kurang lebih 900-an. Nah, rantai perjalanannya sangat panjang obat dan makanan ini di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Seperti apa sih Pak strategi Bepom untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa obat dan makanan ini sampai ke tangan konsumen ini dengan tetap aman dan bermutu? Langkah-langkah apa Pak yang sudah dilakukan selama pandemi ini? Jadi kejadian COVID-19 ini, pandemi ini merupakan kejadian luar biasa ya menurutnya ya. Kita yang biasanya pada saat bertemu kita salaman, sekarang kita cuma seperti ini gitu kan ya. Kita jaga jarak, ada social distancing, ada physical distancing. Kemudian Badan POM pun tetap menerapkan work from home, tapi ada sebagian tetap yang work from office. Untuk itu Badan POM dalam rangka mendukung percepatan COVID-19 ini sudah melakukan banyak hal. Untuk yang di pusat sendiri ya, pertama memangkas waktu perizinan registrasi obat ya, itu yang sebelumnya 100 hari kerja, 120 itu dipangkas menjadi sampai 5 hari kerja bisa keluar. Sekali Pak ya? Ya betul, untuk mempercepat. Kemudian Bepom juga menerbitkan 5 buku selama pandemi COVID-19 ini ya. Kemudian pengawasan dilakukan terhadap bantuan yang masuk, karena banyak bantuan yang masuk dari luar negeri ya, untuk baik itu obat ataupun mungkin vitamin, obat tradisional banyak yang masuk, itu tetap harus kita kawal. Jangan sampai obat yang masuk itu nanti adalah malah merugikan masyarakat kita. Jadi itu tetap kita lakukan pengawasan oleh Bepom pusat. Kemudian yang paling penting ini, karena sekarang eranya era online ya, era digital, semua pada online, termasuk pembelian obat. Mungkin sahabat Bepom banyak melihat nih di iklan-iklan di online terkait pembelian obat, vitamin gitu ya. Bepom sudah melakukan cyber patrol namanya. Jadi patroli rutin terhadap online yang ada. Kemudian data dari 6 Maret sampai tanggal 2 April 2020 sudah ada 5.633 situs jual beli online ya, yang dilaporkan ke Kominfo untuk di take down. Nah, kenapa di take down? Karena kedapatan dari 5.633 situs online tersebut melakukan penjualan obat kloroquine. Ya, karena obat kloroquine adalah salah satu obat yang digunakan untuk ini ya, untuk penyembuhan COVID-19. Itu termasuk dalam obat keras. Jadi jual belinya harus di sarana yang resmi. Ya, harus dengan resep. Jadi makanya harus dibeli di apotek ataupun didapatkan di rumah sakit ya. Itu dengan resep dokter. Makanya situs jual beli online yang hasil dari patroli cyber menjual obat tersebut kita laporkan untuk di take down. Karena pembelian di sana tidak melalui resep dokter seperti itu. Ya, betul. Jadi kita tidak tahu juga terkait mutu keamanan obat yang dijualbelikan. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bepom pusat. Tapi sahabat Bepom di seluruh Indonesia jangan khawatir. Di samping Bepom pusat melakukan aksi-aksi yang seperti itu,
di daerah kami juga melakukan kegiatan. Ya, jadi tidak serta-merta dengan adanya COVID-19 ini pengawasan di daerah jadi kendor. Pengawasan daerah tidak, tidak. Jadi kita tetap melakukan pengawasan di daerah, baik itu oleh balai besar ataupun oleh Lokapom. Jadi tetap dilakukan pengawasan rutin, termasuk pengawasan karena di bulan puasa konsumsi yang banyak adalah konsumsi ini ya, makanan berbuka, takjil, atau mungkin kalau orang Kalimantan Selatan menyebutnya wadai. Ya, kalau di Jakarta mungkin lebih kerennya takjil kan? Takjil. Nah, jadi tergantung sebutan daerah, cuman kami seluruh Indonesia melakukan pengawasan itu, pengawasan takjil dan pengawasan peredaran makanan selama bulan Ramadan. Untuk hasilnya sendiri bagaimana Pak nih pengawasan yang kemarin? Nah, dari hasil yang telah dilakukan oleh teman-teman Lokapom Tanah Bumbu ya, sahabat Bepom, alhamdulillah untuk di wilayah kerja Lokapom Tanah Bumbu kita sudah melakukan sampling di 2 kabupaten, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Sudah kita sampling. Alhamdulillah dari sampel yang kita ambil sebanyak 50 sampel tidak ditemukan makanan yang kita curigai mengandung bahan berbahaya itu positif. Jadi alhamdulillah aman. Ya. Aman Pak ya, aman. Ya, alhamdulillah dari hasil sampling yang kita lakukan aman. Tapi tetap sahabat hukum juga harus ini ya, harus memperhatikan pada saat membeli makanan berbuka. Ya, jangan dalam membeli itu harus menjadi pembeli yang cerdas. Ya, konsumen yang cerdas. Oke gitu. Jadi untuk takjil, untuk wajah Ramadan, untuk makanan berbuka Ramadan, kita himbau supaya satu dalam rangka COVID-19 ya, supaya sahabat Bepom membeli pada penjual yang menutup makanannya. Nah, pakai penutup, betul. Baik itu penutup plastik atau penutup yang memang penutup orangnya gitu kan ya. Iya. Ya, jangan sampai sahabat Bepom membeli kue yang di tempat yang terbuka, apalagi dijajakan di pinggir jalan. Nah, itu kan lalu lalang kendaraan, debu sangat banyak ya. Jangan sampai sahabat Bepom memakan kue yang ada bonus. Ya, mending kalau bonusnya coklat atau apa, ini bonusnya debu. Nah, syukur-syukur kalau mungkin debu aja yang hasilnya bisa cuma kotor gitu ya, tapi kalau ternyata di dalamnya ada bakteri atau ada virus kan berbahaya. Itu satu. Yang kedua, usahakan sahabat Bepom membeli itu pada pedagang yang kalau memang tidak bisa dibeli secara online ya, pilihlah pedagang yang menggunakan masker dan sarung tangan. Ya, jadi sahabat Bepom dihimbau supaya membeli wadah Ramadan makanan pembuka pada penjual yang menggunakan masker dan sarung tangan. Diharapkan apa? Itu tadi, pada pembeli yang menggunakan masker tidak ada bonusan juga. Betul. Nah, jangan sampai sekarang musim sedang pandemi Pak. Betul, musim COVID-19 ya. Jangan sampai pas pedagangnya batuk, dia nggak pakai masker, dropletnya kemana-mana. Ini adalah terkait wadah Ramadan supaya sahabat Bepom perhatikan. Kemudian teman mungkin pakai masker ini kayak celemek atau apron. Ya, betul. Untuk pedagang yang menggunakan apron, itu adalah kelengkapannya. Baik Pak. Nah, tadi disinggung tentang hasil pengawasan bebas dari rodamin, formalin, kemudian boraks dan methanol yellow di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru berdasarkan hasil sampling kantor Bepom di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah Pak, yang jadi pertanyaan mungkin teman-teman di rumah juga, kenapa sih Bepom sampai segitunya di saat pandemi masih keluar gitu untuk mengawasi produk-produk tersebut dan sangat melarang penggunaan bahan berbahaya tersebut. Kenapa sih Pak? Resikonya untuk masyarakat itu apa jika mengonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya? Ya, ini adalah merupakan komitmen pemerintah ya. Komitmen pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat ya. Kalau yang dilakukan oleh Lokapom Tanah Bumbu adalah komitmen kami untuk melindungi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Jadi kita sebisa mungkin biarpun sedang dalam pandemi COVID-19 ini, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Para petugas juga keluar menggunakan sarung tangan, menggunakan masker ya.
untuk melakukan sampling dan memberikan edukasi kepada pedagang. Ya. Kenapa? Karena sampai sekarang ada 4 bahan berbahaya yang masih banyak ditemukan digunakan di makanan. Ya. Pertama adalah pewarna tekstil. Ya, pewarna tekstil ini yang banyak digunakan adalah rhodamin B untuk warna merah dan methylene yellow untuk warna kuning. Ya, kemudian masih ditemukan juga penggunaan borax, ya, ditemukan juga penggunaan formalin. Ya, jadi adalah 4 bahan kimia yang sering banyak digunakan. Itu kenapa dilarang? Karena memang keempat bahan kimia ini peruntukannya bukan buat pangan. Ya, jadi memang ada bahan-bahan yang memang bisa digunakan untuk pangan, food grade, gitu ya, atau memang dia sebagai bahan baku atau bahan tambahan. Tapi ada bahan yang biarpun sedikit dia tidak boleh digunakan untuk pangan. Nah, ini adalah 4 bahan itu. Kenapa? Pertama, mereka 4 bahan ini jika dikonsumsi secara terus-menerus tentu akan sangat merugikan kesehatan. Memang pada pemakaian atau konsumsian yang sementara waktu sekali 2 kali nggak kelihatan efeknya, tapi kalau dikonsumsi terus-menerus itu akan kelihatan efeknya juga. Bahayanya adalah kalau untuk formalin itu kalau pada saat pemakaian yang panjang ya, kronis, dia bisa menyebabkan iritasi pernafasan dan sampai kanker, banyak kanker. Kemudian kalau untuk yang pemakaian yang akut, dia efeknya adalah perasa terbakar, kemudian ada pendarahan ataupun bisa sampai infeksi. Itu adalah efek pada tubuh. Kemudian untuk boraks itu bisa menyebabkan rusak ginjal, ya, pendarahan, nyeri dada bagian atas. Itu kenapa makanya kami pemerintah masih gencar untuk melakukan pemeriksaan fase dari itu. Ya, kemudian ada rhodamin B dan methylene yellow ya, itu bisa menyebabkan kanker. Kemudian kankernya bisa kanker nanti, kanker kandung kemih, atau saluran kemih. Nah, itu adalah bahaya-bahaya yang sahabat Jepang harus ketahui. Itu nanti ada biasanya ada ininya, ada ciri-ciri fisik yang paling nggak bisa jadi perhatian. Ya, bisa jadi perhatian ya. Misal kalau untuk makanan-makanan yang warnanya merah, merahnya itu merah yang ngejreng banget. Nah, ngejreng banget ya. Itu biasanya itu kalau kelihatan untuk rhodamin B atau methylene yellow itu sangat kelihatan tuh biasanya pada produk-produk yang digoreng ya. Kalau pada kerupuk itu dia kelihatan merahnya itu tidak rata. Nah, jadi kelihatan merahnya itu ada yang tebal, ada yang tipis, atau kemungkinan dia itu. Kemudian merahnya itu cenderung merah ini ya, merah apa namanya, seperti pink gitu ya. Ya, merahnya merah seperti itu. Kemudian untuk yang penggunaan yang lain biasanya banyak dipakai di pentol, daging bakso. Nah, itu kan di bakso ataupun di mie ikan asin ya, bisa juga ikan asin. Kemudian kalau sahabat Jepang misal membeli tahu di pasar gitu ya, kemudian kelupaan nih tidak dimasukkan di kulkas, cuma ditaruh di meja makan, padahal tahunya belum digoreng, tapi sampai sekian waktu yang cukup lama kok dia tahu masih bagus. Nah, ini tanda-tanda nih Patut dicurigai. nah patut dicurigai ya. Kemudian kalau untuk mie basah seperti itu juga, lebih basah udah 2 hari tidak disimpan di kulkas tapi kok tidak lengket ya, tidak bau. Nah, ini patut dicurigai mengandung bahan berbahaya. Jadi itu adalah 4 parameter yang diuji di Lokapom Tanah Bumbu. 4 parameter dan itu berbahaya, karena berbahaya bagi kesehatan, makanya pemerintah sangat gencar Pak ya Ya. mengawasi pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya tersebut. Nah, seperti itu teman-teman alasannya mengapa BPOM itu sangat gencar melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan terutama dari bahan-bahan berbahaya. Nah, selain keempat parameter tadi Pak, bahan berbahaya, kembali ke masalah pandemi ini. Di masa pandemi ini seperti yang kita perhatikan, yang mungkin Bapak juga perhatikan bahwa suplemen kesehatan, khususnya vitamin C itu gencar sekali diburu oleh masyarakat, sampai-sampai di minimarket bisa dibilang hampir tidak ada. Kalaupun ada itu harganya cenderung meningkat. Nah, bagaimana nih Pak solusinya agar masyarakat di masa seperti sekarang ini tetap bisa menjaga daya tahan tubuh, padahal di sisi lain harga vitamin C yang sedang diburu-buru itu
Ya. cenderung meningkat dan langka. Ya. Jadi sahabat tubuh sekalian, terkait pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, penggunaan vitamin C itu memang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya di samping penggunaan vitamin C, kita masih bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara yang lain. Berarti banyak solusinya Ya. ya. Jadi tidak, sahabat tubuh jangan cuma tergantung dengan mengkonsumsi vitamin C saja. Jadi bisa saja sahabat tubuh semua mengkonsumsi buah-buahan ya. Jadi selama pandemi COVID ini jangan lupa ya, konsumsi makanan yang seimbang isinya. Atau kalau di istilah kesehatan itu yang sekarang isi piringku. Nah, di situ ada karbohidrat, kemudian ada sayuran, ya, protein nabati, ada protein hewani, kemudian ada juga serat atau buah. Nah, jadi jangan lupa negara kita ini kaya akan buah yang banyak mengandung vitamin C. Jadi mungkin beda dengan negara-negara lain ya, negara yang 2 musim yang mereka buah tidak terlalu banyak. Nah, kita negara 4 musim maksudnya ya. Kalau kita kan banyak mengandung buah-buahan. Jadi saya lihat juga di pasar setiap hari jeruk itu masih banyak ya, jeruk lokal, kemudian pepaya harganya masih terjangkau. Jadi tidak, sahabat umum tidak usah terlalu panik dengan kelangkaan vitamin C yang ada. Ya. Kemudian kalau memang harus beli vitamin C ataupun beli obat selama pandemi ini, kami harap usahakan belilah di sarana pelayanan yang resmi atau sarana-sarana yang resmi, bisa di apotek atau di toko obat. Ya. Jadi jangan biasakan beli di online. Betul. Karena pernah kejadian dari beberapa informasi yang saya dapat, karena keberlangkaan vitamin di pasaran ya, kelangkaan seperti ini, banyak pelaku usaha yang oknum pelaku usaha ya, yang memanfaatkan. Jadi mereka menjual harga tentu dengan sangat tinggi, kemudian adanya cuma di online. Habis itu ternyata yang lebih jahat lagi, pernah saya dapat informasi bahwa tidak ada kadaluarsanya produk tersebut. Nah, jangan-jangan kan ini produk yang nggak benar, produk yang sebelumnya mungkin sudah kadaluarsa, tapi sama mereka pelaku usaha yang nggak benar ini ditutup kadaluarsanya, jadi dijual lagi ke masyarakat karena kebutuhan meningkat. Ya. Kemudian untuk meningkatkan imunitas, selain konsumsi tadi, kita juga harus menerapkan PHBS. Ya, PHBS. Jadi singkatannya apa? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat untuk sahabat yang mengetahui, seperti anjuran pemerintah juga, jangan lupa sering-sering cuci tangan ya, sering cuci tangan, karena dari hasil penelitian cuci tangan yang benar itu akan jauh menurunkan kuman atau virus yang ada di tangan kita. Sedangkan seperti kita ketahui bahwa penularan kuman virus itu paling banyak dari tangan kita. Kita menyentuh objek yang kotor atau yang ada virus pada objek tersebut, kemudian kita sentuhkan ke bagian tubuh kita, mata, hidung, ya, itu yang menyebabkan perpindahannya. Jadi dari hasil penelitian, cuci tangan sangat efektif. Ya. Tangan dengan sabun, Pak. Dengan sabun tentunya, betul, dengan sabun. Kalau ada sabun antiseptik ya sabun antiseptik. Kalau tidak ada sabun tangan biasa juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian olahraga yang teratur, ya, karena ini berhubung bulan puasa, mungkin olahraganya juga disesuaikan dengan kemampuan kita, beda seperti hari biasa. Olahraga yang teratur, kemudian istirahat juga yang cukup. Nah, ini yang penting ini. Jangan begadang. Nah, itu jangan begadang. Kalau kata Bang Haji, kalau nggak ada gunanya, nah, kalau nggak ada maksudnya nggak usah begadang, gitu ya. Jadi nggak usah begadang. Oh iya, tidak artinya ya. Jadi gitu. Jadi nggak usah begadang karena sebenarnya dengan kita istirahat yang cukup itu siklus tubuh akan bisa normal. Iya. Ya, itu istirahat yang cukup. Kemudian tidak merokok. Nah, merokok tidak nge-vape. Nah, kata anak sekarang kan saya nggak merokok kok, cuma nge-vape. Nah, itu dibodohi itu. Sama aja. Ya, orang yang sebelumnya nggak merokok karena adanya vape, dia malah nge-vape. Dia bilangnya nggak merokok, dia nge-vape. Nah, itu nggak merokok, kemudian minum air putih yang cukup.
air putih ya. Maksudnya air putih adalah air bening ya, bukan air putih ini ya, air bening. Air minum yang cukup 8 gelas sehari. Minimal 8 gelas sehari. Karena kita sedang puasa, tentu ya jangan pas puasa minumnya kan. Minimal kita atur mulai dari waktu berbuka sampai waktu sahur. Nah, itu minimal 8 gelas seperti apa. Kemudian penggunaan masker. Ya, karena masker ini bisa melindungi yang sehat dan juga bisa mencegah penularan dari yang sakit dan juga melindungi yang sehat. Masker. Kemudian, nah yang penting nih etika batuk. Jangan sampai kita batuk jangan langsung dihadapkan dengan lawan bicara kita. Kalau memang kita mungkin tidak menggunakan masker dan kita batuk, ya mungkin kita harus seperti ini kan, sambil menghadap ke belakang. Nah, jadi itu adalah etika batuk yang harus diterapkan. Tuh, kemudian etika batuknya bukan seperti ini, tapi seperti ini teman-teman. Ya, betul. Itu adalah menggunakan cara-caranya. Baik, berarti juga sumber vitamin C bukan hanya berasal dari suplemen kesehatan. Teman-teman bisa dapatkan itu dari pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Rajin-rajinnya minum sayur, makan sayur dan juga buah-buahan. Nah, buah-buahan yang baik mengandung vitamin C itu contohnya tadi pepaya Pak yang sangat banyak di Indonesia ini. Nah, itu tadi kita sudah clear membahas tentang vitamin C. Kembali saya ingatkan buat teman-teman nih yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar. Saya dari sini mengamati siapa aja yang udah komen, siapa aja yang udah nanya. Kalau ada silakan. Kalau mau langsung di ini kan? Langsung atau nanti di sesi. Sudah ada? Ya kalau sudah ada, silakan. Kalau belum ya lanjut aja dulu, nggak masalah. Baik. Nah, itu tadi Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan POM. Artinya Badan POM mengawasi produk-produk tersebut, obat dan makanan dari hulu hingga ke hilir. Dari bahan baku sampai ke tangan konsumen tetap aman dan bermutu. Sama seperti ketika dia baru keluar dari pabrik. Nah, itu usaha dari pemerintah Pak. Kalau dari masyarakat sendiri seperti apa? Apakah masyarakat bisa tetap bisa turut serta berperan untuk melakukan pengawasan sehingga tetap mendapatkan obat dan makanan yang bermutu? Jadi benar sekali ya, karena peran masyarakat adalah sangat penting dalam pengawasan obat dan makanan ini. Karena masyarakat adalah sebagai pengguna. Jadi di situ adalah sebenarnya karena kalau kita mengandalkan, kalau sahabat mengandalkan petugas dari BPOM itu jumlahnya sangat-sangat terbatas ya. Jadi kami sangat berharap bahwa sahabat BPOM bisa menjadi konsumen yang cerdas, bisa menjadi konsumen yang aktif ya, konsumen yang berkuasa, dalam arti kata bisa menentukan pilihannya. Tentu ada hal-hal yang bisa dilakukan. Pertama, untuk teman-teman sahabat umum semua, jika sahabat BPOM membeli produk, jangan lupa klik ya, klik ya, klik KLIK. Itu ada singkatannya, klik. Yang pertama adalah cek kemasan, kemudian L adalah label, kemudian I-nya adalah izin edar, kemudian K yang terakhir adalah kadaluarsa. Itu adalah 4 hal yang harus sahabat BPOM perhatikan. Pertama K, kemasan ya. Sahabat BPOM jangan lupa untuk mengecek kemasan setiap kali membeli produk. Dicek pada saat misal sahabat BPOM sedang membeli belanja kebutuhan untuk berhari raya, datang ke supermarket, di situ ada promo misal ya ada diskon 1 beli 1 gratis 1, ada diskon sekian. Tapi sahabat BPOM harus perhatikan apakah kemasannya masih utuh, apakah kemasannya masih bagus, atau kemasannya sudah rusak. Bisa jadi, terutama untuk kemasan-kemasan yang kaleng gitu ya, yang kemasan kaleng, jangan sampai untuk yang produk olahan kaleng, misal yang ramai bulan puasa ini biasanya ini ya, buah kaleng ya, buah kaleng dalam sirup itu yang bisa digunakan untuk es buah. Kalau es buah jam segini jadi banget ya, jadi pengen segera buka. Jadi jangan sampai kemasan yang sahabat BPOM pilih adalah kemasan yang penyok.
Untuk tangan Pak ya. Betul, jangan sampai ada yang penyok ataupun ada yang kemasan yang agak mengembung. Ya. Jadi jangan dikira penyoknya itu harus penyok yang besar, enggak. Penyok yang kecil pun kalau sahabat Telkom memang menemukan kendala itu jangan dibeli, beli yang lain saja yang kemasannya masih mulus. Karena apa? Kita nggak tahu di dalam penyokan itu apakah ada Sudah ada cemaran. betul ada Pertumbuhan pertumbuhan bakteri, karena biasanya dengan adanya penyok itu ada lubang. Nah, dari lubang itu nanti bisa masuk oksigen Baik. atau masuk udara. Nah, Ya, Pak. udara itu kan nggak bersih, jadi bisa jadi udara itu mengandung bakteri dan akhirnya produk yang di dalamnya itu terkontaminasi. Baik. Ya, itu untuk yang kemasan. Begitu juga kemasan yang bisa menggunakan kemasan kardus, kemasan karton. Dilihat apakah kemasannya masih utuh ataupun kemasan yang ini, atau mungkin yang kemasan plastik. Ya, sekarang kan banyak snack-snack yang menggunakan kemasan plastik. Nah, kemasan plastik itu apakah kemasannya masih utuh atau kemasannya dia sudah kempes? Nah, karena dengan kemasannya kempes itu berarti sudah ada pertukaran udara itu. Bisa jadi kalau kemasan kempes, yang pasti adalah produknya pasti sudah akan apa bahasanya melempem ya. Nah, itu harus perhatikan teman-teman sahabat Telkom. Kemudian selain itu kemasan, Kemasan. yang kedua adalah label. Label. Nah, label ini nggak kalah penting. Kenapa? Karena label ini adalah menunjukkan apa-apa saja yang ada di produk tersebut, komposisinya, nilai gizinya juga di situ. Kemudian apabila sahabat Telkom ada yang alergi terhadap sesuatu, nah di situ bisa dicantumkan. Misal untuk produk pangan yang mengandung kacang, nah itu bagi sahabat Telkom yang alergi kacang, nah di situ bisa ketahuan. Kemudian di situ juga ada nama perusahaan. Asalnya dari mana? Betul, kalau itu barang impor, siapa importernya. Ini adalah penting karena apa? Karena perusahaan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap mutu produknya ini. Ya, label. Kalau sahabat Telkom temukan labelnya itu tidak ada bahasa Indonesianya, nah ini perlu sahabat Telkom perhatikan ya. Sahabat Telkom perlu hati-hati jika labelnya tidak ada bahasa Indonesianya. Karena apa? Siapa tahu ada di situ ada komposisi yang ternyata sahabat Telkom tadi alergi misal. Ya, atau ada sahabat Telkom yang karena berdasarkan keyakinan, mohon maaf ya, misal yang Muslim, ternyata di situ ada komposisi yang mengandung bahan yang dilarang, yang diharamkan oleh agama. Nah, jadi sahabat Telkom harus bisa memilah-milih ini. Ya, setelah itu, kemudian setelah apa namanya tadi, label, bahasa, Kemudian izin edar. Ya, klik ini izin edar. Sahabat Telkom cari adalah produk yang terdaftar. Untuk pangan terdaftar yang bisa di dua, yaitu di Badan POM ataupun di pemerintah daerah. Untuk Badan POM nanti kodenya adalah MD disertai dengan digit angka, atau itu untuk produk dalam negeri. Kalau untuk produk luar negeri, ML disertai dengan digit angka juga. ML itu untuk luar negeri ya? Itu makanan produksi luar negeri itu ML. Kemudian ada juga makanan yang produksi dari pemerintah daerah, yang izinnya diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah biasanya dinas perizinan terpadu, atau mungkin masih ada yang diterbitkan oleh dinas kesehatan. Ini adalah izinnya PIRT. Nah, PIRT itu di situ nanti dia ada angkanya juga, ada kode-kodenya. Kenapa teman-teman sahabat Telkom memilih produk makanan yang terdaftar? Karena dengan terdaftar, paling tidak bahwa mutu keamanannya sudah dijamin oleh pemerintah. Karena sudah dilakukan pembinaan, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sarananya. Itu adalah produk makanan. Masih ada produk yang lain. Produk yang lain yaitu untuk obat. Untuk obat juga harus terdaftar. Harus terdaftar di BPOM, ya, dengan izin edar yang sudah ada aturan. Kemudian untuk kosmetik juga harus sudah terdaftar. Tapi bahasanya ternotifikasi sekarang. Jadi ternotifikasi. Nah ini kosmetik ini
yang apa namanya yang harus sahabat Bepom perhatikan ya. Iya. Terutama untuk ibu-ibu atau mbak-mbak atau adik-adik, remaja-remaja putri ya. Jangan sampai karena hanya tergiur iklan yang bisa memutihkan. Nah, atau bisa mencerahkan glowing ya biasanya ya. Seperti kulit Korea. Nah, Korea. Sedangkan sahabat Bepom semua tahu bahwa sebenarnya kalau orang Indonesia itu yang cantik itu ya kuning langsat, bukan putih, karena gen kita bukan gen yang putih. Sedangkan kalau orang-orang Korea sana kan memang gennya berbeda. Jadi kosmetik ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai karena terpengaruh iklan, terpengaruh dengan tampilan yang cantik, ternyata menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar. Ya, kemudian obat tradisional juga sama. Obat tradisional, pilihlah obat tradisional yang terdaftar. Bisa itu izinnya berupa TR disertai 9 digit angka, itu produksi dalam negeri, atau TL itu untuk produksi luar negeri. Ada juga obat yang izinnya obat herbal terstandar, ya itu produksi dalam negeri juga ada. Atau yang lebih tinggi untuk obat tradisional adalah Fitofarmaka. Nah, Fitofarmaka itu produksi obat tradisional juga. Jadi semuanya terdaftar. Terus untuk suplemen kesehatan, nah pilihlah juga, apalagi sekarang ya musim pandemi COVID-19, pilih suplemen kesehatan yang terdaftar. Dia bisa izinnya SD untuk produksi dalam negeri, atau dia ada izinnya SL, suplemen untuk produksi luar negeri. Jadi sahabat Bepom semua diharapkan supaya bijak memilih, karena apa? Dengan produk tersebut terdaftar, satu bahwa kita mendukung upaya pemerintah, ya. Kemudian yang kedua adalah demi untuk jaminan keamanan sahabat Bepom sendiri, betul. Karena dengan produk terdaftar kita dikembali bahwa paling tidak dia pemerintah sudah menjamin. Karena seperti kami Bepom mengeluarkan izin, tidak serta-merta kita mengeluarkan izin. Kita harus yakin dulu nih bahwa misal suplemen kesehatan yang akan didaftarkan itu bahan bakunya seperti apa, ya kan? Kemudian cara produksinya benar nggak, tempat produksinya benar nggak. Nah, jadi paling tidak dengan produk yang terdaftar adalah mutu terjamin. Ada jaminan mutu dan keamanan. Betul. Ya, itu adalah checklist yang bisa dilakukan. Untuk masyarakat sendiri Pak, bagaimana masyarakat bisa tahu di sebuah produk nih ini izin edarnya sudah terdaftar di Bepom, siapa tahu izin edarnya palsu. Mungkin ada aplikasi atau semacamnya Pak. Ya, nah ini adalah karena sekarang era digital kembali tadi bahwa masing-masing saya rasa mungkin hampir sebagian besar sudah ya, masing-masing tiap rakyat Indonesia sudah pegang gawai ya. Jadi silakan Badan POM makin mendekatkan diri ke masyarakat. Kita sudah mempunyai aplikasi kita adalah bisa cek Bepom atau Bepom Mobile. Nah, di situ sahabat Bepom semua silakan download di Play Store ya. Di Play Store download cek Bepom atau Bepom Mobile. Itu adalah salah satu upaya dari sahabat Bepom untuk mengetahui produknya terdaftar nggak sih? Siapa tahu palsu gitu. Ya, siapa tahu palsu tidak terdaftar. Kemudian dengan adanya aplikasi ini di tangan sahabat Bepom semua, kita bisa tahu, misal ada nih yang lagi sekolah atau kuliah, bisa ngecekkan kosmetik ibunya seperti apa, dicek apakah benar-benar terdaftar, apakah ternyata palsu. Karena jangan salah, sekarang banyak juga produk-produk yang nomor izin edarnya palsu. Nah, gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh sahabat Bepom dalam rangka untuk melindungi sahabat Bepom sendiri. Berarti teman-teman ya yang punya smartphone bisa langsung download di Google Play Store aplikasinya cek Bepom atau Bepom Mobile. Pertanyaan dulu saya. Kayaknya udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan detik-detik terakhir, kita mau jawab dulu nih pertanyaan dari teman-teman ya, sebelum kalian keburu penasaran. Ini dari kita ke Instagram dulu nih.